Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama lengkap saya adalah Leonardo Dorsili. Saya mengerjakan tugas membacakan modul 2 sesuai dengan ketentuan Ibu. Modul 2 berjudul Modifikasi Pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani Adaptif. A. Modifikasi pembelajaran ALB. Dalam merancang pembelajaran atau pendidikan luar biasa, maka kita harus menemukan dan memenuhi kebutuhan yang unik pada setiap jenis kelainan yang ada pada siswa. Karena itu, pendidikan luar biasa harus bisa melakukan modifikasi sehingga kebutuhan pendidikan siswa terpenuhi. Keterampilan yang diberikan secara penuh dapat berfungsi dan dikuasai serta seluruh anggota dari kegiatan dapat secara penuh berpartisipasi. Modifikasi secara umum bisa dilakukan pada 1. Kurikulumnya dalam kurung total atau sebagian. 2. Strategi belajarnya dalam kurung diganti atau disesuaikan. 3. Materi dan alatnya dalam kurung medianya. 4. Pengaturan kelasnya dalam kurung teknik mengajarnya. 5. Lingkungan dalam kurung arsitekturnya dan sarana fisiknya. Secara mendasar, yang perlu dirancang dalam pembelajaran adaptif yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan ALB dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelas, program, dan layanannya. Untuk itu, maka dalam pembelajaran bagi anak luar biasa bisa dilakukan pada 1. Kelas atau lokasi pengajaran ALB berlangsung dalam kurung A. Kelas dan lokasi pengajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga ALB dapat dengan leluasa menggunakan kelas itu. B. Modifikasi kelas harus mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. C. Modifikasi kelas harus memenuhi faktor keselamatan. D. Modifikasi kelas harus memenuhi kebutuhan pendidikan setiap ALB sehingga ia efisien menggunakan saluran informasinya yang masih tersisa. 2. Program pengajarannya dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik serta tingkat kemampuan setiap ALB. Di dalam merancang program dan bagi pembelajaran ALB, maka komponen yang harus dilakukan dan ada educational assessment dalam kurung assessment pendidikan. Langkah awal dalam menyusun program untuk pembelajaran adaptif didahului dengan melakukan penilaian dalam kurung assessment. Dalam assessment ini kita harus menemukan 3 hal. 1. Apa yang ia miliki dalam satu hal. 2. Apa yang ia belum miliki dalam satu hal. 3. Apa yang dibutuhkan ALB tentang satu hal. Dengan ditemukannya jawaban ketiga pertanyaan assessment di atas, maka assessment dapat berfungsi. A. Menjelaskan tingkat kemampuan siswa dalam satu hal. B. Menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dan program yang diberikan kepada ALB. C. Menjelaskan tingkat kemajuan siswa. Adapun cara guru melakukan assessment dapat secara formal, yaitu dengan menggunakan tes standar yang telah baku, maupun dengan cara informal, yaitu dengan mengobservasi dalam kegiatan sehari-hari anak, atau dengan tes non-standar yang dibuat oleh guru dan sebagainya. 3. Rencana program individual. Adapun program yang dirancang untuk ALB, maka harus program yang diindividualisasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. 4. Guru PLB yang dapat memberikan pelayanan pendidikan luar biasa pada siswa anak luar biasa. Guru bisa atau biasanya dengan berkonsultasi pada guru khusus atau guru pembimbing khusus yang memang telah dipersiapkan dengan kompetensi gurunya. Guru PLB untuk ALB pada beberapa macam bergantung peran dan kebutuhan layanan, yaitu A. Guru biasa. B. Guru konsultan. C. Guru kunjung. D. Guru pembimbing khusus. E. Guru kelas khusus. 5. Peran orang tuanya. Dalam menyusun dan merancang program bagi ALB, orang tua harus dilibatkan dan memiliki peranan khusus. Hal ini harus menjadi suatu paket dari penyusun rancangan tersebut. 6. Tim ahli. Tim ahli yang lain yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program pembelajaran bagi ALB. Dalam pembelajaran ALB harus menggunakan pendekatan tim. 7. Layanan dalam pembelajaran ALB perlu dirancang yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, tingkat kelainan, dan kemampuan ALB. Rancangan ini
termasuk di dalamnya? A. Apa layanan atau jenis layanan yang dibutuhkan? B. Di mana layanan diberikan, lokasi layanan baik sekolahnya, kelasnya, dan sebagainya. C. Kapan dan berapa lama diberikan layanan kapan dan berapa lama harus diberikan layanan yang diberikan. D. Bagaimana harus diberikan dan oleh siapa layanan tersebut harus diberikan. Setiap jenis kelainan atau setiap anak belum tentu sama layanan yang dibutuhkan, baik itu jenis layanan, tempat layanan, waktunya, cara, dan tenaga pelayanannya. B. Pendekatan dalam pengajaran ALB. 1. Pengajaran klasikal diberikan pada ALB yang memiliki tingkat akademis sama dalam satu kelas, sehingga kegiatan dan materinya bisa sama dalam satu kelas. 2. Pengajaran individual adalah pengajaran yang diberikan kepada perorangan dari anak luar biasa, karena tingkat dan derajat kelainan berbeda satu sama lainnya. 3. Individualisasi pengajaran adalah pendekatan dalam kelas, tetapi setiap ALB memiliki program yang masing-masing sesuai dengan tingkat pencapaian dalam proses belajarnya. C. Pembelajaran adaptif dalam pendidikan jasmani bagi ALB. Anak luar biasa adalah anak yang mengalami kelainan sedemikian rupa, baik fisik, mental, sosial maupun kombinasi dari ketiga aspek tersebut, sehingga untuk mencapai potensi yang optimal ia memerlukan pendidikan luar biasa. PLB merupakan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ALB. Adapun yang dirancang dalam PLB adalah kelas, program, dan layanannya, sehingga PLB dapat diartikan juga sebagai special class, program atau layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak luar biasa. ALB bisa memiliki masalah dalam sensorisnya, motoriknya, belajarnya, dan tingkah lakunya. Semua ini mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik anak. Hal ini karena sebagian besar ALB mengalami hambatan dalam respon rangsangan yang diberikan lingkungan untuk melakukan gerak, meniru gerak, dan bahkan ada yang memang fisiknya terganggu sehingga ia tidak dapat melakukan gerak yang terarah dengan benar. Di satu sisi, anak luar biasa dapat mandiri, beradaptasi, dan bersaing dengan orang normal. Di sisi lain, ia tidak secara otomatis dapat melakukan aktivitas gerak. Secara tidak disadari, akan berdampak kepada pengembangan dan peningkatan kemampuan fisik dan keterampilan geraknya. Pendidikan jasmani bagi ALB di samping untuk kesehatan juga harus mengandung pembetulan kelainan fisik. Dengan uraian di atas, maka jelas bahwa pendidikan jasmani yang diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, jenis kelainan atau tingkat kemampuan ALB merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan bagi ALB. Keberhasilan ini akan terwujud baik pada PLB dalam bentuk kelas khusus, program khusus, maupun dalam bentuk layanan khusus di SD biasa maupun di tiap jenjang sekolah biasa lainnya. Apa dan bagaimana pendidikan jasmani bagi ALB atau pendidikan jasmani adaptif? Maka secara sederhana akan diuraikan di bawah ini. 1. Pengertian pendidikan jasmani adaptif. Secara mendasar, pendidikan jasmani adaptif adalah merupakan suatu penyampaian layanan yang bersifat menyeluruh dalam kurung komprehensif dan dirancang untuk mengetahui, menemukan, dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Hampir semua jenis ketunaan ALB memiliki problem dalam ranah psikomotor. Masalah psikomotor sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan sensomotorik, keterbatasan dalam kemampuan belajar. Sebagian ALB bermasalah dalam interaksi sosial dan tingkah laku. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa peranan pendidikan jasmani bagi anak luar biasa sangat besar dan akan mampu mengembangkan dan mengoreksi kelainan dan keterbatasan tersebut. 2. Ciri dari program pengajaran penjas adaptif. Sifat program pembelajaran pendidikan jasmani adaptif memiliki ciri khusus yang menyebabkan nama pendidikan ditambah dengan kata adaptif. Adapun ciri tersebut adalah A. Program pengajaran penjas adaptif disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kelainan siswa. Hal ini dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang berkelainan berpartisipasi dengan aman, sukses, dan memperoleh kepuasan. Misalnya bagi siswa yang memakai kursi roda, satu tim dengan normal dalam bermain basket, ia akan berpartisipasi dengan sukses dalam kegiatan tersebut bila aturan yang dikenakan kepada siswa yang berkursi roda dimodifikasi. Dengan demikian, kegiatan yang lainnya,
Oleh karena itu, pendidikan jasmani adaptif akan dapat membantu dan menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. B. Program pengajaran penjas adaptif harus dapat membantu dan mengoreksi kelainan yang disandang oleh siswa. Kelainan pada anak luar biasa ini bisa terjadi pada kelainan fungsi postur, sikap tubuh, dan pada mekanika tubuh. Untuk itu, program pengajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat membantu siswa melindungi diri sendiri dan kondisi yang memperburuk keadaannya. C. Program pengajaran penjas adaptif harus dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani individu ALB. Untuk itu, pendidikan jasmani adaptif mengacu pada suatu program kesegaran jasmani yang progresif, selalu berkembang dan atau latihan otot-otot besar. Dengan demikian, tingkat perkembangan ALB akan dapat mendekati tingkat kemampuan teman sebayanya. Apabila program pendidikan jasmani adaptif dapat mewujudkan hal tersebut di atas, maka pendidikan jasmani adaptif dapat membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan siswa memiliki harga diri. Perasaan ini akan dapat membawa siswa berperilaku dan bersikap sebagai subjek bukan sebagai objek di lingkungannya. 3. Tujuan pendidikan jasmani adaptif. Sebagaimana dijelaskan di atas, betapa besar dan strategisnya peran pendidikan jasmani adaptif dalam mewujudkan tujuan pendidikan bagi ALB, maka Prof. Arma Abdullah, MSc, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Jasmani Adaptif memerinci tujuan pendidikan jasmani adaptif bagi ALB sebagai berikut. A. Untuk menolong siswa mengoreksi diri, untuk menolong siswa mengoreksi kondisinya yang dapat diperbaiki. B. Untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dan kondisi apapun yang memperburuk keadaannya melalui penjas tertentu. C. Untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi. D. Untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. E. Untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. F. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. G. Untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam olahraga yang dapat diminati sebagai penonton. 4. Modifikasi dalam pendidikan jasmani adaptif. Bila kita lihat masalah dan kelainannya, jenis anak luar biasa dikelompokkan menjadi A. ALB yang memiliki masalah dalam sensoris. B. ALB yang memiliki masalah dengan gerak dan motoriknya. C. ALB yang memiliki masalah dalam belajar. D. ALB yang memiliki masalah dalam tingkah lakunya. Dari masalah yang disandang dan karakteristik setiap jenis ALB, maka menuntut adanya penyesuaian dan modifikasi dalam pengajaran pendidikan jasmani bagi ALB. Penyesuaian dan modifikasi dari pengajaran penjas bagi ALB dapat terjadi pada A. Modifikasi aturan main dari aktivitas pendidikan jasmani. B. Modifikasi keterampilan dan tekniknya. C. Modifikasi teknik mengajarnya. D. Modifikasi lingkungannya termasuk ruang, fasilitas, dan peralatannya. Seorang ALB yang satu dengan yang lain, kebutuhan aspek yang dimodifikasi tidak sama. ALB yang satu mungkin membutuhkan modifikasi tempat dan arena bermainnya. ALB yang lain mungkin membutuhkan modifikasi alat yang dipakai. Modifikasi area bermainnya juga butuh modifikasi alat dan aturan mainnya. Dengan demikian pula seterusnya, tergantung dari jenis masalah, tingkat kemampuan, dan karakteristik dan kebutuhan pengajaran dari setiap jenis ALB. Sekian modul 2 saya ucapkan terima kasih.